بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa junudi min jahadillahi haqqa jihadi wa tabi'i bi sunnati ila yaumil qiyamah. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم حسين على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله سبحانه وتعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sambil kita muliakan, kita hormati kita bersama para ustaz, haj, Bobi Haribo MC di hayati, kita doakan beliau panjang umur. Amin ya Allah. Dia jadi murabbi semua di sini. Amin. Bila kita semakin mantap imannya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kasih umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang jadi hadis-hadis beliau juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ahlullah, para ahli Quran, warga Allah Subhanahu wa taala yang berdiri seminar beberapa santriwati akhwat sudah hafal 30 juz semuanya, insyaallah sebuah anugerah yang sangat istimewa Allah berikan buat para akhwat yang sudah mondok di sini, jadi santri di sini hafal 30 juz. Saya mendengar aja rasanya bahagia banget, apalagi kalau kita semua ternyata bisa jadi orang-orang yang tidak hafal semuanya. Dan saya yakin kebahagiaan itu bukan hanya pada akhwat-akhwat tadi yang sudah hafal 30 juz, orang tuanya pun juga kita yakin dia akan bahagia banget. Saya pun kalau punya anak yang hafal 30 juz mungkin girang banget terus. Hatta misalkan anak murid sekalipun udah girang, apalagi kalau anak sendiri. Makanya kita mohon doa juga dari Ustaz Bobi pertama anak saya Sultan sama si Azka ini biar jadi hafiz 30 juz. Dia hafal Quran 30 juz. Jadi dia bisa baca, dia bisa hafal. Dan kalau kita belajar dalam kitab Rasul Mubayyin itu dijelaskan tentang muqtadal iman bil Quran. Ada beberapa tuntutan keimanan diri kita terhadap Al-Quran tadi. Yang saya ingat itu ada pesan berdiri, kita harus al-unsu bihi, harus akrab sama Quran. Nah, cara akrab dengan Quran mau nggak mau kita harus belajar dan mengajarkan Quran. Ketika sudah belajar Quran, sudah mengajar Quran, kan nanti diharapkan setelah itu kita mampu memiliki ya tilawatan wa fahman wa tadbiqan wa hifdhan.
baca menjadi enak, jadi bagus dan benar. Kemudian setelah kita mampu membaca, ya, kita juga perlu memahami. Dan kita beruntungnya di kaum ini punya guru besarnya Ustaz Bobby yang ahli tafsir Quran. Ya. Dan itu cara untuk memahami Al-Quran, karena memang Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi memang harus kemudian bisa difahami juga. Meskipun kita faham bahwa membacanya saja sudah punya keistimewaan. Ya, Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Jadi kalau kita lihat para penghafal Quran di sini yang hafal 30 juz, mungkin murojaat tiap hari 5 juz misalkan, target seminggu hatam, itu kita ngebayangkan betapa banyaknya kebaikan yang dia telah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak hafal Quran, boleh jadi mungkin nggak akan ada suasana untuk murojaah Quran. Karena menurut para ulama memang menghafal Quran itu sebenarnya, kalau untuk ulama seperti Ustaz Bobby, mudah banget, ya. Semudah kita. Ternyata senyum juga nggak mudah Ustaz Bobby itu. Apalagi kalau tanggung bulan nih. Allah. Gak pengaruh nggak Ustaz Bobby? Nggak ngaruh. Ya, ada orang susah banget tersenyum. Ya. Kenapa? Lagi mumet soalnya. Kalau lagi mumet, ya Allah, disuruh senyum itu susah banget. Sakit gigi itu. Lagi puyeng, suruh senyum nggak bakal bisa. Ya. Jadi kalau menurut saya memang Ustaz Bobby sudah menemukan sebuah metodologi yang saya tahu dulu. Ya, saya sempat mengadakan Ustaz Bobby itu mengadakan daurah Quran atau apa nama istilah itu, training menghafal Quran semudah tersenyum. Waktu itu kita mengadakannya di pondok pesantren di Banten. Jadi anak pernah mengurus pesantren di Banten. Itu ngambil tim kaumnya itu, Ustaz Yusuf dan sebagainya. Itu yang datang 1.000 orang. Kenapa? Karena memang pertama digratisin semua, dan orang penasaran apa iya ngafal Quran sambil tersenyum gitu. Padahal senyumnya nggak gampang juga sebenarnya. Saat-saat tertentu ya. Tapi misalnya kalau lagi banyak duit, nah itu gampang juga tersenyum. Pasti nggak juga sih. Ada orang susah juga untuk punya duit gitu. Nah kita melihat ternyata Allah menjaminkan itu dan terbukti. Jika Allah berulang-ulang mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, itu ternyata menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata ngafal itu gampang, mudah kalau memang kita mau mempelajarinya, mau ngafal. Terus terang, ya saya pribadi ngerasa senang banget nih hari, walaupun sebenarnya sayang udah datangnya terlambat banget ya, harusnya dari pagi sampai sore itu biar bisa melihat suasana pagi siang sore di sini. Dan kita baru kesini aja udah ngerasa betah banget di sini. Jangan kaget kok kalau di kan paling kagak pulang, dia mau mabit di sini, biar ikut qiyamul lail di sini. Dia ngerasain imam baca Quran 1 juz ya, masya Allah. Jujur kalau kita ngerasa nikmat ibadah itu ketika sholat 5 waktu atau sholat sunnah, tarawih atau tahajud, lalu ada bacaan imam yang panjang bacaannya, tapi suasana itu begitu menyentuh. Jadi kita ngerasain sebelumnya di daerah Bangka itu, karena kita pernah belajar juga di sana, itu ada namanya Mahat Tahfidz Quran Al-Hikmah. Di situ masjid tiap malam tarawih pasti bacaan segitu. Kalau kita iktikaf di situ malam 21 itu setengah 1 sampai setengah 4 kita dibangunin tuh. Misalnya bangun untuk tahajud satu malamnya 3 juz. Jadi kalau ada orang sholat tarawih di situ, kemudian iktikaf di situ, itu kali hatam dalam tarawih dan hatam dalam tahajud. Ya Allah, kita ngerasa baru iktikaf di situ aja, kayaknya pulang tuh gitu, ya. Dari acara iktikaf pulang rumah kayaknya rasanya tuh ya Allah bersih banget rasanya. Kenapa? Hari-hari disentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gak jarang jamaah itu beliau sering jadi imam, Ustaz Abdul Aziz Abdul Aziz. Ya Allah, kalau dia baca Quran jadi imam, itu makmum di belakang
kalau udah dengar ayat Quran, apalagi seputar masalah yang menceritakan tentang neraka, tentang azab Allah, itu nggak jarang yang nangis. Jadi wajar kalau kita pernah baca kitab namanya Muqawwimat An-Nafsiyah Islamiyah atau Tazkiyatun Nufus, juga ada bab yang menceritakan kisah tentang bab al-khawf. Misalkan kisah sosok Umar bin Khattab itu diceritakan bahwa beliau pernah membaca surah At-Tur, Wat-Tur wa Kitabim Mastur, sampai ayat Inna adzaba rabbika lawaqi'. Itu Umar dikisahkan sampai nangis. Terus karena nangisnya keseringan itu ada bekasan minangan air mata di sini. Seperti kalau bahasa di situ kayak sendal jepit. Kalau bahasa itu ada bekasan itu sampai kayak ada bekasan bunyi. Terus yang sangat istimewa lagi adalah sosok yang dikenal sebagai Zurarah bin Abi Awfa itu, yang lagi jadi imam. Ketika dia jadi imam sholat subuh jamaah, setelah dibaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, sampai ayat fa'idha nuqira fin naqur. Itu Zurarah bin Abi Awfa dikatakan, dikisahkan itu dia jatuh dan kemudian meninggal dunia. Jadi kalau kita baca-baca kisah itu, Masya Allah, Quran itu dahsyat banget, ya. Makanya saya sampai diwanti-wanti terakhir sama saya punya kiai itu, udahlah antum gak usah bisnis, katanya gitu. Ternyata antum dengan berkah dakwah, berkah Quran, setelah itu ada lahan gitu. Ya buat aneh itu 2 meter lumayan juga, usah dulu kalau begitu juga nggak ya tahu kapan gitu setelah itu. Ternyata itu udah menjadi sebuah keberkahan yang akhirnya beliau bilang untuk fokusnya dakwah gitu. Nah dari situ memang kita berusaha tadinya kepengen punya set job biar punya set income. Tadi kita misalnya pernah cerita tentang bisnis yang namanya kuliner, namanya Kingkran. Emang kita pernah punya sampai 9 outlet pusat. Di mall-mall ada, di berbagai tempat ada. Tapi yang namanya bisnis untuk aja semua nih mungkin selalu kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun, bahkan bisa untung, bahkan bisa rugi, bahkan bisa bangkrut sebagainya. Tapi itu dinamikanya yang jelas. Ya keimanan pun juga demikian kondisinya. Yazidu wa yanqus, kalau bahasa Nabi kan iman kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'atillah, naik itu karena ketaatan kita kepada Allah, wa yanqus bi ma'siyatillah, dan kurangnya iman itu karena kemaksiatan kita kepada Allah. Nah, kalau kita lagi di pondok kayak begini, kayaknya sih iman kita mantap semua dulu. Makanya bahasa Santobi bahwa kita bisa doa dari tempat ini, lalu kemudian Allah gerakkan orang-orang bisa datang ke situ, itu ternyata memang udah menjadi sebuah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan, ibadah yang dijalankan oleh setiap hamba, kemudian membuat dia menjadi hamba yang takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah dalam surah At-Talaq itu udah banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu udah menjadi jaminan dari Allah. Kalau Allah udah melihat hamba yang takwa, maka dia akan dikasih solusi. Nah, kalau kita lagi evaluasi diri nih, ini jangan-jangan kita belum takwa kan sama dia, belum dapat ketakwaan solusi nih, termasuk rezeki. Kalau kita Bobi kan tadi ngerasain banget tuh rezeki min haitsu la yahtasib. Tapi masa-masa itu pernah juga kita ngerasain tuh sebab itu. Ini jadi bahan evaluasi nih. Kita harus mantepin lagi ketakwaan. Dan ternyata menurut salah seorang kiai memang terujinya seorang kiai di pondok itu adalah ketika dia mampu bertahan dalam kondisi itu. Dia makin riadohnya kencang sama Allah gitu. Kalau nggak di pondok kan biasanya relatif mungkin biasa-biasa aja. Nah makanya kita mohon doa juga justru Ustaz Bobi ini biar Nurul Quran ini yang memang dalam proses terus dapat bimbingan dari beliau, nanti punya santri atau santriwati yang juga bisa berjalan seperti ini, depan lebih bagus, sehingga bisa lebih produktif lagi. Harapan kita memang sesuai menjadi Nabi juga bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang dengan Quran dan juga menghinakan orang juga dengan Quran. Maknanya adalah kalau kita sebagai hamba Allah dekat dengan Quran, selalu baca Quran, selalu menghafal Quran, selalu pahami Quran, selalu dakwahin Quran, termasuk selalu ngamalin Quran, maka saya yakin Allah pasti akan muliakan kita. Amin. Tetapi sebaliknya Allah juga akan hinakan kita dengan Quran ketika kita ini sama Quran ya istilahnya nggak pernah dekat dengan Quran.
nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau ngabalin, nggak mau pahamin, nggak mau ngamalin, apalagi dakwahin. Yang lebih parah kadang-kadang nggak beriman lagi sama Quran. Kalau dalam bahasa surat Taha itu walam yu'min bi ayati rabbih, dia nggak beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wala adabul akhirah asyaddu wa abqa. Ancamannya lah dia bakal diadab dengan adab yang pedih dan